Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11. Hari ini kita akan membahas cara setting link account pada program aplikasi Mayop Accounting-nya. Ya. Pertama kita buka programnya dulu. Bapak share dulu ya. Langkah pertama. Nah, selanjutnya pilih, kalian klik program aplikasi Mayop-nya. Double klik ya. Selanjutnya klik open. Kemudian pilih setting. Nah, di sini nama file Bapak itu setting link account ya. Mungkin di nama file kalian tuh berbeda. Nah, kalian klik file kalian yang sudah dibuat sebelumnya ya. Lalu klik open, lalu OK. Lalu pilih I want to activate my company file later. Lalu pilih continue. Lalu OK. Lalu pilih no ya. Nah, hari ini kita membahas cara menghubungkan ya. Menghubungkan account ya. Jadi account link istilahnya ya. Atau linked account ya. Nah, di sini pada aplikasinya di dalam mencari atau men-settingnya, kalian klik setup, lalu link account, lalu di sini ada 4 ya. Yang pertama ada account and banking account. Nah, di account and banking link account di sini digunakan untuk transaksi di luar pembelian dan penjualan ya. Misalnya membayar administrasi bank gitu masuk ke dalam account and banking linked link account ya. Nah, di sini pada bank account for and deposit fund nanti kalian linkkan ke cash in bank ya. Cash in bank artinya perusahaan di dalam transaksinya menggunakan kartu debit, tabungan atau giro ya. Untuk di giro menggunakan cek ya. Lalu oke ya. Selanjutnya setup link account yang kedua namanya sales account. Jadi di sini account yang berfungsi untuk transaksi penjualan ya. Nanti kalian klik sales account, lalu di sini pada sales link account akan terdapat asset account for tracking receivable ya. Jadi tujuan account link account di sini untuk setiap transaksi di mana pelanggan kita itu tidak membayar 100% sehingga menimbulkan piutang ya. Jadi piutang ini akan masuk ke dalam asset account for tracking receivable. Selanjutnya yang di bawahnya ada bank account for customer receipt. Jadi setiap terjadi transaksi penjualan ya, nanti uangnya itu akan masuk ke dalam cash in bank ya. Itu maksudnya di sini yang pada baris kedua ya. Jadi bank account for customer receipt. Di sini ada 4 ya. Ada 4. Tapi saat ini tidak usah dicentang ya. Karena di sini kasusnya masih perusahaan jasa ya. Nah, supaya kalian tahu aja, yang pertama I charge rate on sales. Nah, ini penjualan ya. Jadi untuk penjualan itu sering terjadi pada perusahaan dagang dan manufaktur. Ya. Jadi I charge rate on sales ini artinya pendapatan ongkos kirim. Ya. Setiap kita mengirimkan barang, nanti kita mendapatkan pendapatan ongkos kirim. Ya.
Yang kedua, I track deposit collected from customer. Di sini maksudnya adalah uang muka penjualan. Ya. Setiap kita menjual barang dan kita mengizinkan ya transaksi penjualan itu terjadi istilahnya pembayarannya minimum payment ya. Jadi setiap terjadi minimum payment maka pelanggan tersebut harus ya menyerahkan uang muka ya. Jadi setiap transaksi uang muka tersebut akan masuk ke dalam account for deposit collected from customers ya. Selanjutnya I give discount for early payment, berarti kita memberikan ya potongan penjualan bagi pelanggan kita yang membayar tunggakannya ya lebih cepat gitu ya sesuai dengan perjanjian yang dinamakan dengan termin penjualan ya. Misalkan di termin penjualannya 4/10 N/30 gitu ya. Itu artinya dalam 10 hari jika customer kita membayar tunggakannya dalam jangka 10 hari maka dapat potongan penjualan sebesar 4% ya. Nah, sedangkan access for late payment ya di sini kita mendapatkan pendapatan denda ya kepada pelanggan kita yang telat ya. Jadi pelanggan kita itu telat membayar ya. Sesuai dengan perjanjian di awal ada istilahnya termin penjualan di mana di dalam termin itu ada syarat N/30 berarti customer kita itu punya waktu 30 hari membayar utangnya sama perusahaan kita. Jika lewat dari 30 hari maka dikenakan denda ya. Nanti masuk akunnya ke dalam I assess charge for late payment ya. Selanjutnya pada setup link account akan terdapat purchase ya, purchase account ya. Nanti pada purchase account yang pertama ada liability account for tracking payable ya. Di sini terjadi apabila terjadi transaksi kita membeli barang kepada pihak supplier namun kita bayar setengahnya saja ya. Sehingga muncul utang nanti ya, utang usaha atau utang dagang ya. Jadi utang usaha atau utang dagang di dalam MYOB dikenal dengan account payable. Jadi dilingkan ke akun payable ya jika terjadi utang ya. Selanjutnya pada saat perusahaan kita membayar utang tersebut maka akun yang digunakan adalah cash in bank ya. Nah di sini sudah ada bank account for paying bill ya. Jadi membayar utang. Akun apa yang digunakan oleh perusahaan kita? Jadi perusahaan yang akun yang digunakan adalah cash in bank. Di bawahnya ada lagi ya. Jadi ini sering digunakan untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, yang pertama ada I can receive item without a supplier bill. Berarti kita menerima barang tanpa adanya invoice. Selanjutnya yang kedua I pay freight. Berarti kita membayar ongkos kirim ya. Setiap kita membeli produk di pihak supplier. Di pihak supplier mengenakan biaya ongkos kirim, kita harus membayar biaya ongkos kirimnya. Yang ketiga, I track deposit paid to supplier. Berarti ada uang muka pembelian. Ya, misalkan kita membeli produk ke pihak supplier, kita membayar uang muka, nanti uang mukanya itu akan masuk ke dalam ini akun yang I track deposit paid to supplier. Selanjutnya, I take discount for early payment. Nah, di sini apabila perusahaan kita membayar ya, tunggakan perusahaan kita kepada pihak supplier, kita mendapatkan diskon, yaitu potongan pembelian. Ya. Nanti potongan pembelian akan masuk ke dalam akun discount for early payment. Selanjutnya, I pay charge for late payment. Berarti di sini kita bayar denda nantinya ya. Apabila perusahaan kita telat membayar tunggakan kepada pihak supplier sesuai dengan perjanjian. Di dalam perjanjian akan ada termin pembelian, misalkan 2/10 N/30, artinya apabila perusahaan kita mampu membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2% ya.
N/30 itu adalah jatuh temponya. Jadi jatuh temponya 30 hari, jika lewat dari 30 hari maka kita dikenakan denda, gitu ya, itu maksudnya. Selanjutnya pada Lincoln ada payroll ya. Payroll di sini lebih kepada masalah penggajian ya. Jadi ada past count forecast payment ya. Namun pada payroll ini untuk aplikasi Mayob tidak digunakan ya karena masalahnya pada penghitungan pajak ya. Pajak di Australia dengan negara kita di Indonesia itu berbeda ya. Nah, itu maka di program Mayob untuk menu payroll di sini tidak digunakan ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara melingkan ya, cara link account ya pada penjualan, pembelian, pembayaran gaji dan pada account dan banking account ya. Demikian yang dapat Pak sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.